Pada suatu masa di sebuah negeri yang permai di Pulau Sumatera, hiduplah seorang pemuda bernama Serunting. Ia dikenal sebagai seorang bangsawan yang gagah berani. Serunting memiliki seorang istri yang merupakan adik kandung dari Arya Tebing, seorang pemuda yang juga disegani karena sifatnya yang tenang dan tutur katanya yang lembut. Kehidupan Serunting dihiasi oleh perasaan iri yang terpendam terhadap Arya Tebing. Kecemburuan ini bermula dari perbedaan nasib lahan pertanian mereka. Tanah milik Arya Tebing selalu subur dan menghasilkan panen melimpah, sementara tanah Serunting kerap kering dan panennya gagal. Serunting yakin bahwa Arya Tebing memiliki kesaktian atau pegangan gaib yang membuat tanahnya begitu makmur. Perasaan ini tumbuh subur dalam hatinya, memunculkan benih-benih iri dan keinginan kuat untuk menandingi Arya Tebing. Setiap pujian yang dialamatkan kepada Arya Tebing terasa seperti sayatan bagi Serunting, memperdalam luka batinnya dan membulatkan tekadnya untuk membuktikan bahwa dirinya juga layak mendapatkan pengakuan dan penghormatan. Ia mendambakan sebuah pengakuan atas eksistensinya, sebuah kekuatan yang dapat membuatnya disegani dan tak lagi dipandang sebelah mata. Ia percaya bahwa hanya dengan kekuatan ia dapat mengubah nasibnya dan mendapatkan posisi yang ia inginkan, melampaui bayang-bayang iparnya yang selalu dianggap lebih unggul. Maka, dengan hati yang berkecamuk antara amarah, kekecewaan, dan ambisi, Serunting memutuskan untuk meninggalkan kehidupannya. Ia memilih jalan sunyi, berkelana mencari guru-guru sakti dan bertapa di tempat-tempat angker, demi mendapatkan ilmu kesaktian yang tiada tanding. Keputusan ini diambilnya dengan harapan bahwa kelak ia akan kembali sebagai sosok yang berbeda, sosok yang tak lagi bisa diremehkan oleh siapapun. Perpisahan dengan keluarganya diwarnai oleh kesedihan istrinya dan tatapan dingin sanak saudara, yang mungkin tak sepenuhnya memahami gejolak jiwa sang pemuda. Namun, tekad Serunting sudah bulat. Ia melangkah meninggalkan kenyamanan, menuju ketidakpastian, dengan satu tujuan: menjadi yang terkuat dan diakui keberadaannya, sebuah pencarian yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Serunting memulai pengembaraannya seorang diri, menembus hutan belantara yang lebat dan mendaki gunung-gunung yang menjulang tinggi. Ia tidak gentar menghadapi bahaya, karena tekadnya untuk memperoleh ilmu sakti telah mengalahkan rasa takutnya. Dalam perjalanannya, ia mendengar berbagai kisah tentang pertapa-pertapa sakti dan tempat-tempat keramat yang diyakini dapat memberikan kekuatan gaib bagi mereka yang bersungguh-sungguh. Setelah berbulan-bulan berjalan, Serunting tiba di sebuah gunung yang dikenal angker dan jarang dijamah manusia. Di sanalah, menurut kabar yang ia dengar, bersemayam seorang empu sakti yang memiliki berbagai ilmu kedigdayaan. Dengan penuh harap, Serunting mendaki gunung tersebut, melewati berbagai rintangan alam dan godaan makhluk halus yang mencoba menyesatkannya dari tujuannya. Sesampainya di puncak, ia menemukan sebuah gua sunyi, tempat sang empu pertapa tinggal. Dengan penuh hormat, Serunting mengutarakan maksud kedatangannya untuk berguru dan memohon agar sang empu berkenan menerimanya sebagai murid. Sang empu, yang telah merasakan gejolak ambisi dalam diri Serunting, pada awalnya ragu, namun melihat kesungguhan dan tekad baja pemuda itu, akhirnya ia pun luluh dan bersedia menurunkan ilmunya. Proses pembelajaran berlangsung sangat berat. Serunting diuji dengan berbagai laku prihatin, mulai dari berpuasa berhari-hari, meditasi di bawah air terjun, hingga bertarung melawan kekuatan alam. Ia juga diajarkan berbagai mantra dan ajian, serta ditempa fisiknya agar mampu menampung kekuatan gaib yang akan diterimanya. Serunting menjalani semua itu dengan ketekunan luar biasa, didorong oleh keinginannya untuk membuktikan diri. Setelah bertahun-tahun menjalani gemblengan, sang empu akhirnya memutuskan bahwa Serunting telah cukup mumpuni untuk menerima puncak ilmunya. Dalam sebuah ritual khusus, sang empu melakukan transfer energi gaib kepada Serunting. Namun, kekuatan yang masuk ke dalam diri Serunting ternyata begitu besar dan memiliki sifat yang unik, sebuah kekuatan yang akan menjadi ciri khasnya kelak. Setelah menerima ilmu pamungkas dari gurunya, Serunting merasakan perubahan besar dalam dirinya.
Ia merasa tubuhnya dialiri energi yang luar biasa, dan ada sesuatu yang aneh pada lidahnya. Sang empu berpesan agar Serunting menggunakan ilmunya dengan bijaksana dan untuk kebaikan, namun ambisi yang terpendam dalam diri Serunting seolah mendapatkan saluran baru untuk bermanifestasi. Suatu hari, dalam perjalanan turun gunung, Serunting merasa haus dan lapar. Ia melihat sebatang pohon nangka berbuah lebat. Tanpa pikir panjang, ia berkata, "Hai nangka, jatuhlah buahmu satu untukku." Anehnya, tak ada satu buah pun yang jatuh. Merasa kesal, Serunting berucap dengan nada marah, "Dasar pohon kikir, lebih baik engkau menjadi batu saja." Seketika, pohon nangka yang subur itu berubah menjadi bongkahan batu besar, persis seperti bentuk pohon sebelumnya. Serunting terkejut, namun juga ada sedikit rasa puas melihat kekuatan barunya. Sejak saat itu, Serunting mulai menyadari bahwa setiap perkataannya yang diucapkan dengan penuh keyakinan atau emosi, terutama yang bernada negatif atau kutukan, akan menjadi kenyataan. Apapun yang ia ucapkan akan terjadi, baik itu benda mati maupun makhluk hidup. Kabar mengenai kesaktian lidah Serunting mulai menyebar dari mulut ke mulut. Orang-orang yang menyaksikan atau mendengar tentang kemampuannya ini mulai menjulukinya si pahit lidah. Makna dari nama si pahit lidah sangatlah jelas. Pahit merujuk pada akibat buruk atau kesengsaraan yang timbul dari ucapannya, sementara lidah adalah organ yang mengeluarkan perkataan tersebut. Jadi, si pahit lidah berarti seseorang yang lidahnya atau ucapannya membawa kepahitan dan malapetaka bagi siapapun atau apapun yang menjadi sasarannya. Julukan ini melekat erat pada dirinya, seiring dengan semakin banyaknya bukti dari kesaktian sumpahnya. Kekuatan ini, alih-alih membuatnya bijaksana, justru terkadang membuatnya semakin congkak. Ia merasa tak terkalahkan dan mulai menggunakan kekuatannya untuk menaklukkan orang-orang yang dianggapnya meremehkan atau menghalangi jalannya. Nama Serunting perlahan terlupakan, tergantikan oleh julukan yang lebih menyeramkan dan disegani. Si pahit lidah, sang pemilik sabda bertuah yang mampu mengubah dunia dengan sepatah kata. Setelah bertahun-tahun berkelana dan mendapatkan kesaktian, si pahit lidah memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Ia ingin menunjukkan kepada semua orang, terutama kepada iparnya, Arya Tebing, bahwa ia bukanlah Serunting yang dulu, yang lemah dan selalu berada di bawah bayang-bayang. Kedatangannya disambut dengan perasaan campur aduk, antara kagum, takut, dan juga khawatir akan maksud kedatangannya. Arya Tebing, yang kini telah menjadi seorang pemuda yang matang dan bijaksana, menyambut iparnya dengan tangan terbuka. Namun, ia merasakan perubahan besar pada diri Serunting. Aura kesombongan dan haus pengakuan begitu kental terpancar dari si pahit lidah. Perselisihan lama di antara mereka pun kembali mengemuka, dipicu oleh kecemburuan Serunting terhadap kesuburan tanah Arya Tebing yang dianggapnya hasil dari ilmu gaib. Si pahit lidah menantang Arya Tebing untuk adu kesaktian. Si pahit lidah, dengan kesaktiannya, merasa berhak atas segalanya. Ia seringkali mengeluarkan kata-kata ancaman dan kutukan jika keinginannya tidak terpenuhi. Arya Tebing, meskipun tidak memiliki kesaktian sebanding, mencoba menghadapi iparnya dengan kesabaran dan akal sehat. Namun, kesabaran ada batasnya. Pertikaian fisik dan adu kesaktian pun tak terhindarkan. Dalam sebuah pertarungan sengit, si pahit lidah menggunakan kekuatan sumpahnya untuk mengalahkan Arya Tebing. Arya Tebing, meskipun terluka dan mengalami kekalahan, berhasil menyingkir untuk sementara waktu. Kekalahan ini membuat Arya Tebing harus mencari cara lain untuk menghadapi iparnya yang semakin sewenang-wenang. Kemenangan atas Arya Tebing semakin mempertebal keangkuhan si pahit lidah. Ia merasa tidak ada lagi yang bisa menghalanginya. Ia menjadi penguasa yang ditakuti, setiap ucapannya adalah perintah, dan setiap ketidakpatuhan akan berbuah kutukan menjadi batu atau bentuk lainnya. Negeri yang dulu damai kini diselimuti oleh aura ketakutan akibat ulah si pahit lidah yang semakin sewenang-wenang menggunakan kekuatannya. Dengan Arya Tebing menyingkir,
Si pahit lidah seolah tak memiliki lawan sepadan. Ia berkelana dari satu daerah ke daerah lain, menunjukkan kesaktiannya dan menaklukkan siapa saja yang berani menentangnya. Setiap perkataannya adalah hukum, dan siapapun yang melanggar atau membuatnya murka akan langsung merasakan akibat dari lidahnya yang pahit. Banyak sudah benda alam, hewan, bahkan manusia yang menjadi korban sumpahnya, berubah wujud menjadi batu atau bentuk aneh lainnya. Kabar tentang kedahsyatan si pahit lidah tersebar ke seluruh pelosok negeri. Para datuk, pemimpin suku, bahkan raja-raja kecil di sekitarnya lebih memilih untuk tunduk atau menghindar daripada harus berhadapan dengannya. Mereka mengirimkan upeti dan persembahan, berharap agar si pahit lidah tidak murka dan mengutuk negeri mereka. Ketakutan menjadi senjata utama si pahit lidah dalam mempertahankan kekuasaannya. Dalam masa jayanya ini, si pahit lidah seringkali bertindak tanpa pertimbangan. Sedikit saja ada hal yang tidak berkenan di hatinya, kutukan akan segera meluncur dari bibirnya. Ia pernah mengubah sebuah desa menjadi hutan belantara hanya karena penduduknya tidak menyambutnya dengan hormat. Ia juga pernah mengutuk sungai menjadi kering karena airnya tidak cukup jernih untuknya bersuci. Kesewenang-wenangan ini menimbulkan penderitaan bagi banyak orang. Namun, di balik semua keangkuhan dan kekuasaannya, ada secercah kegelisahan dalam hati si pahit lidah. Terkadang, ia merenung sendirian, teringat akan masa lalunya dan tujuan awalnya mencari kesaktian. Ia mulai merasa bahwa kekuatan yang dimilikinya ini telah menjauhkannya dari kemanusiaan. Tetapi, perasaan itu seringkali ditepisnya dengan dalih bahwa inilah takdir yang harus dijalani sebagai orang sakti. Kisah-kisah tentang daerah-daerah yang terkena kutukannya menjadi legenda tersendiri. Ada batu gajah, batu macan, dan berbagai formasi alam unik lainnya yang dipercaya sebagai hasil dari sumpahnya. Semua itu menjadi monumen bisu dari betapa besar dan menakutkannya kekuatan si pahit lidah pada puncak kejayaannya. Sebuah periode di mana kata-katanya adalah takdir bagi alam dan isinya. Sementara si pahit lidah menikmati puncak kekuasaannya, Arya Tebing tidak tinggal diam. Setelah kekalahannya, ia berkelana dan bertapa, memohon petunjuk agar diberikan jalan untuk menyadarkan atau mengalahkan iparnya yang telah dibutakan oleh kekuatan. Arya Tebing percaya bahwa setiap kekuatan, sebesar apapun, pasti memiliki kelemahan. Dalam pertapaannya, Arya Tebing mendapatkan sebuah wangsit atau petunjuk gaib. Namun, versi yang paling umum menceritakan bahwa Arya Tebing mengetahui kelemahan si pahit lidah melalui istri si pahit lidah sendiri, adik kandung Arya Tebing. Sang istri, yang sudah tidak tahan dengan kesombongan dan kesewenang-wenangan suaminya, diam-diam memberitahukan rahasia tersebut kepada kakaknya. Petunjuk itu mengungkapkan bahwa kesaktian si pahit lidah memiliki sebuah pantangan atau kelemahan. Kutukan si pahit lidah tidak akan mempan atau akan berbalik kepada dirinya sendiri jika ia mengutuk sesuatu yang posisinya lebih rendah darinya atau sesuatu yang ujungnya merunduk menyentuh bumi, seperti rumput ilalang atau akar pohon. Ada juga versi yang menyebutkan bahwa ia tidak boleh mengutuk sesuatu yang sudah mati atau tidak bernyawa dalam kondisi tertentu. Berbekal pengetahuan ini, Arya Tebing mulai menyusun siasat. Ia tahu bahwa menghadapi si pahit lidah secara langsung dalam adu kesaktian tanpa strategi akan sia-sia. Ia harus mencari momen yang tepat dan kondisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan kelemahan tersebut. Arya Tebing juga menyadari bahwa ia membutuhkan kecerdikan selain kekuatan untuk melawan iparnya. Dengan informasi berharga ini, Arya Tebing merasa lebih percaya diri. Ia mulai mempersiapkan diri untuk sebuah konfrontasi terakhir, bukan hanya untuk mengalahkan si pahit lidah, tetapi juga untuk mengembalikan keseimbangan dan kedamaian di negeri mereka. Penemuan kelemahan ini menjadi titik balik penting dalam legenda si pahit lidah, menandai awal dari kemungkinan jatuhnya sang pemilik lidah bertuah. Arya Tebing, dengan bekal pengetahuan akan kelemahan si pahit lidah, akhirnya mengatur sebuah pertemuan yang akan menjadi pertarungan penghabisan di antara dua kerabat itu.
Pertemuan ini sering dikisahkan terjadi di sebuah padang alang-alang yang luas, atau di sebuah tempat di mana Arya Tebing dapat memanfaatkan kondisi alam untuk menjalankan siasatnya. Si pahit lidah datang dengan keangkuhan seperti biasanya, merasa yakin akan kemenangannya. Ketika pertarungan dimulai, si pahit lidah segera melancarkan serangan dengan kata-kata kutukannya. Namun, Arya Tebing dengan cerdik selalu memancing si pahit lidah untuk mengarahkan kutukannya pada objek-objek yang menjadi pantangannya. Misalnya, Arya Tebing akan bersembunyi di balik rumpun ilalang yang ujungnya merunduk ke tanah, atau dengan sengaja menjatuhkan dirinya sehingga posisinya lebih rendah dari si pahit lidah saat kutukan diucapkan. Dalam satu versi cerita yang paling populer, Arya Tebing menantang si pahit lidah untuk adu kesaktian. Siapa yang bisa membuat sebatang bambu atau kayu yang ditancapkan menjadi emas? Si pahit lidah dengan sombongnya menerima tantangan itu. Arya Tebing kemudian meminta si pahit lidah untuk berdiri di atas sebatang bambu atau kayu tersebut saat mengucapkan mantranya, dengan alasan agar kekuatannya lebih terfokus. Tanpa curiga, si pahit lidah melakukannya. Ketika si pahit lidah mengucapkan kutukannya agar bambu di bawah kakinya berubah menjadi emas, yang terjadi justru sebaliknya. Karena ia berdiri di atas objek yang dikutuknya, dan objek tersebut, bambu, akarnya menancap ke bumi, simbol merunduk atau lebih rendah. Kutukan itu berbalik mengenai dirinya sendiri. Seketika, si pahit lidah merasakan tubuhnya kaku dan perlahan berubah menjadi batu. Ia meraung marah dan tak percaya, namun proses itu tak terhentikan. Ada juga versi lain yang menceritakan bahwa si pahit lidah dikalahkan ketika ia diminta untuk menunjukkan kesaktiannya dengan mengutuk aliran sungai dari atas sebuah jembatan bambu. Arya Tebing sebelumnya telah mengatur agar jembatan itu rapuh. Saat si pahit lidah mengutuk, jembatan itu patah, membuatnya jatuh ke sungai. Dalam kondisi basah dan terhina, kekuatannya melemah, dan Arya Tebing berhasil mengalahkannya. Apapun versinya, akhir kekuasaan si pahit lidah selalu melibatkan kecerdikan lawannya dalam memanfaatkan kelemahannya. Berakhirlah kisah si pahit lidah, sang serunting sakti, dengan kekalahan yang disebabkan oleh kesombongannya sendiri dan kecerdikan Arya Tebing yang memanfaatkan kelemahannya. Tubuhnya yang menjadi batu atau petilasan lainnya menjadi pengingat abadi akan kekuatan dahsyat yang pernah dimilikinya, sekaligus menjadi saksi bisu dari kejatuhannya. Tempat-tempat yang diyakini sebagai jelmaan kutukannya tersebar di berbagai wilayah Sumatera Selatan, Lampung, hingga Bengkulu, seperti Bukit Serunting, Batu Gajah, dan berbagai situs lainnya. Legenda si pahit lidah diwariskan secara turun-temurun, menjadi bagian penting dari folklor masyarakat di daerah tersebut. Cerita ini bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga mengandung banyak pelajaran berharga. Ia mengajarkan tentang bahaya kesombongan dan penyalahgunaan kekuasaan. Sekuat apapun seseorang, jika tidak diimbangi dengan kebijaksanaan dan kerendahan hati, maka kekuatan itu justru akan menjadi bumerang yang menghancurkan dirinya sendiri. Kisah ini juga menekankan pentingnya menjaga ucapan. Lidah, meskipun tak bertulang, dapat lebih tajam dari pedang. Perkataan yang buruk, penuh amarah, atau kutukan dapat membawa dampak negatif, tidak hanya bagi orang lain tetapi juga bagi diri sendiri. Sebaliknya, perkataan yang baik, penuh kasih, dan bijaksana akan membawa kedamaian dan kebaikan. Si pahit lidah adalah contoh ekstrim bagaimana kata-kata dapat memiliki kekuatan magis yang nyata. Selain itu, legenda ini juga menyiratkan bahwa setiap kekuatan pasti memiliki kelemahan, dan kecerdikan serta kesabaran seringkali lebih ampuh daripada kekuatan fisik semata. Arya Tebing, dengan ketenangan dan strateginya, berhasil mengalahkan iparnya yang jauh lebih sakti. Ini memberikan harapan bahwa kezaliman sebesar apapun pada akhirnya akan dapat ditumbangkan. Hingga kini, masyarakat di sekitar tempat-tempat yang diyakini terkait dengan si pahit lidah masih menghormati keberadaan situs-situs tersebut. Mereka percaya bahwa roh atau energi sang tokoh legendaris masih bersemayam di sana. Legenda si pahit lidah terus hidup,
mengingatkan setiap generasi akan konsekuensi dari setiap perkataan dan perbuatan, serta pentingnya mengendalikan diri. Kisah si pahit lidah mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat mendalam tentang kekuatan ucapan. Setiap kata yang keluar dari mulut kita memiliki potensi untuk membangun atau merusak, menyembuhkan atau melukai. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa berhati-hati dalam bertutur kata, berpikir sebelum berbicara, dan menggunakan lisan kita untuk menyebarkan kebaikan, kedamaian, serta kasih sayang. Kekuasaan dan kesaktian sebesar apapun tidak akan berarti jika tidak disertai dengan kebijaksanaan, kerendahan hati, dan rasa tanggung jawab. Sebab, pada akhirnya, setiap perbuatan dan perkataan akan kembali kepada diri kita sendiri.